Tes. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini saya masih buka pakai HP untuk tampilan untuk materi hari ini kita nanti belajar tentang SWE. Terus nanti kalau nyanda OneNote Classbook
Tapi sebelum ke situ, kemarin kita sudah belajar tentang Microsoft Form. Nah, tidak hanya buat soal saja, kemarin belum saya jelaskan. Jadi Microsoft Form itu gunanya untuk kita mau mencari atau mendapatkan data. Kalau kita selaku wali kelas atau mungkin selaku kesiswaan atau dan sebagainya, ingin data siswa tentang tempat lahir, biodata siswa, itu nanti bisa kita buat Microsoft Form. Ya. Jadi kita presentasikan bagaimana caranya. Ya, yang hari ini nanti kita belajar tentang SWOT-nya. SWOT itu apa? SWOT itu adalah PowerPoint yang secara online, itu intinya gitu. Jadi kalau yang secara offline itu PowerPoint, bahan tayang secara offline, tapi kalau SWOT itu bahan tayang secara online. Itu pengantar saya, mungkin tugas-tugas yang kemarin sebelum saya mulai ada yang ditanyakan. Enggak, Bapak Ibu bisa acungkan tangan. Ini sudah ada ya, Pak. Pak Gatot Mursito. Ini tangannya diangkat. Enggak, Pak Gatot, mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya mulai. Loh. Bu Puji, dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak, Bu Puji. Begini Pak, kemarin itu saya kan mau berhasil masuk di kelas C. Terus kemudian saya buka, sudah ngirim yang di Mac. Itu kan reademnya sama sertifikat. Kemarin saya ngirim transkrip, ya yang transkrip itu saya kirim 1. Terus untuk yang masuk di form dan soal itu kok nggak ada perintahnya ya. Artinya keterangannya di situ Anda belum masuk di Anda belum ditambahkan atau gitu loh. Kalau seperti itu gimana? Tapi tampilan formnya, tugas formnya sudah ada belum? Tugas formnya saya mau buat, tapi biasanya kan ada perintahnya dulu di atasnya, terus kemudian tinggal nambahkan gitu bawahnya kan. Nah, yang tadi itu saya buka masih kosong. Coba kelas napa jenengan? Kelas jenengan apa Bu Puji? Apa Pak? Kelasnya jenengan apa? Kelas A, B, C, D? Kelas C, ya. Kalau yang kelas lain gimana? Bisa dibaca nggak kelas E? Saya pengen laporannya. Yang Bu Desi kelas apa? Bu Desi mumpuni. Di Lewat Bu Desi. Desi, halo? Enggak? Atau Pak Gatot, monggo Pak Gatot Mursito. Dia tugas-tugasnya Bu, itu loh Pak. Tugas-tugasnya itu paling lambat dikumpulkan tanggal pinten J Pak? Di channel tugas sudah ada Bu. Oh, di time nggih. Ya, di channel tugasnya sudah ada. Ya minggu ini. Jadi, tapi kalau
Penting selesai kerja dikumpulkan gitu ya. Nanti biar kalau ada yang kekeliruan langsung diperbaiki bisa. Oh nggih. Nggih Pak, matur nuwun. Oke. Mana Des? Yang jalan kelas apa? Kelas E, Pak. Bisa tampil tugasnya yang Microsoft Form. Perintah-perintahnya buat soal 5 itu ada sudah tampil. Belum saya buka timnya. Nanti Pak, setelah ini Pak. Oke, nanti ini sebentar nunggu Pak Haryono, mic-nya dimatikan dulu. Pak Haryono mau ngendika enggak? Iya Pak. Mau nanya Pak. Kemarin kan tugas pertama udah dikirim untuk yang redem itu. Kemudian yang kedua itu ada redem lagi. Oke. Nah itu untuk mengirimnya tidak ada. Nah langkah saya itu kemarin yang saya kumpulkan itu saya tarik kembali, terus saya hapus, terus saya unggah lagi yang baru ini Pak, yang ada sertifikatnya itu gimana Pak? Ditarik lagi bisa Pak, ditarik lagi. Oh ngaten. Itu bisa ditarik lagi. Oh ngaten ya. Ya saya langkahnya seperti itu udah benar Pak ya? Oke. Oh iya. Matur nuwun. Bapak Ibu, oke. Yang lain Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Ditarik nih, dia upload semuanya. Ya. Wih. Enggak Pak Gatot, ada yang tanyakan? Oke, kalau nggak ada Bapak Ibu, ini benar jaringan internetnya agak munyer-munyer. Terus sambil nunggu, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Bu Eni. Enggak, Bu Eni. Nggak jadi tanya. Halo, Assalamualaikum Pak Yus. Nggih. Pak Gatot Wibowo. Nggih, pripun? Iya. Ini Pak Yus mau tanya untuk yang pengumpulan tugas untuk tugas yang pertama kemarin, yang MPC ya. Itu kan yang dikirim melalui sertifikat yang itu ya transkrip ya. Iya. Itu modelnya kirimnya upload file atau kirim link di Google Drive gitu? Bebas Pak, yang penting bisa saya baca. Yang penting dikirim transkripnya, bukan sertifikatnya. Ya. Jadi kalau saya lihat itu masih banyak yang masih ngirim itu sertifikatnya, yang benar transkripnya. Di anu sudah saya berikan caranya. Di tim itu kan klik profil, klik view transkrip, nah itu yang di download.
download sertifikatnya. Betul, Pak. Baik, Kalau pengen terima nama, kasih, Pak Yus. screenshot itu bisa. Ya, Sudah paham, terima kasih. yang penting linknya. Itu Bapak Ibu, mohon maaf ini saya hidupkan laptop biar bisa presentasi saya. Sebelum ke situ Bapak Ibu sudah mencoba swipe belum? Sudah dicoba belum? Oke. Mohon maaf Bapak Ibu, saya login dulu. Untuk presentasi, ini agak ganti laptop dulu. Bentar Bapak Ibu mohon sabar, ini saya login dulu. Mohon maaf agak internetnya agak loadingnya lama.
Oke, Bapak Ibu, saya akan share konten. Bapak Ibu sudah siap nggih? Kita langkah awalnya Bapak Ibu ke office.com tadi. Kembali ke office.com. Office.com, panjangan buka. Terus jangan klik sesuai yang berada di kiri bawah. Paling bawah ada sesuai. Kalau di tampilan Bapak Ibu belum ada kata sesuai, di sini bisa diklik all apps ini. Klik. Nah, nanti akan tampil yang kita cari. Yaitu sesuai. Nah, kita klik. Maaf, gambarnya belum lihat ya, sudah ini. Nah, ini klik sesuai ini. Nah, oke. Gitu dulu. Ada yang ketinggalan Bapak Ibu? Bu Erlin? Ada yang ditanyakan, Bu Erlin? Enggak? Iya, Pak. Ya. Halo, Pak. Oke, Ribon. Untuk yang Microsoft Team niku loh, Pak. Ya. Yang membuat tim, create a team, niku saya isi nama sama deskripsinya, sampun saya isi. Terus saya next itu kok tidak bisa. Katanya you are a member of the max number of team allowed. You must leave some team to continue, ngoten. Oke, ini gini Bu, sudah saya jelaskan di grup sebelumnya bahwa ini kan guru inovatif akunnya baru error karena ada aplikasi tambahan. Maka untuk tim, tugas tim carry dhisik mawon. Oke, ada penjelasan dari kita khusus BCE, kelas BCE, nanti kita untuk khusus tim adakan webinar sendiri lagi nggih. Karena masih iya, Pak. yang kita tentukan sekarang sesuai dulu, Bu. Oh, nggih. Terima kasih, Pak. Belum saya berikan yang tim juga, nggih. Enggak, Bapak Ibu sudah sampai ini nggih. Terus karena ini saya pernah buat semua, maka tampilannya di presennya banyak sekali di sini. Ada present buatan saya sesuai. Nah, caranya sekarang Bapak Ibu klik new blank sesuai. Kita buat yang baru. Nah, di sini bisa pilih background-nya. Ini ada background banyak sekali, tapi kita pilih yang baru aja, new blank sesuai. Klik. Nah, ini biasa saya kalau mengisi materi matematika di kelas online ini pakai ini, biar anaknya enak. Nah, ini kita sesuaikan dengan pelajaran atau mata pelajaran yang kita ampu. Misalnya saya matematika, saya akan mengambil bab tentang peluang. Disesuaikan dengan pelajaran Bapak Ibu. Terus ini bisa background-nya kita pilih. Background-nya kita pilih. Bisa dari internet. Tentang peluang, cari di internet bisa. Tentang peluang. Nah, pas ada gambar dadu, berarti ya kita pilih gambar dadu ini sebagai apa namanya background-nya. Di add gitu, Pak Ibu. Terus di sini bisa kalau mendesain, nah ini tampilannya seperti ini. Kalau kita mau ingin tahu tampilannya seperti apa, play ini. Seperti itu. Edit ya edit. Ini storyline-nya ada dua tempat, storyline dan desain. Desain itu untuk mendesain tampilan dari sesuai kita. Storyline itu untuk ngisi kata-katanya. Terus ini bisa diklik, kalau kita klik focus point untuk biar tengah. Ini biar menyatu dengan gambar. Kita klik. Terus kita coba play. Nah, tampilannya akan berubah. Terus background-nya itu bisa kita warna-warnanya itu bisa kita style ini, kita ubah. Ini ada banyak pilihan background di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu pilih yang mana, silahkan bebas. Nah, ini background-nya bisa kita pilih. Nah, terus tampilannya bisa horizontal atau vertikal atau bentuk slide.
Bapak Ibu tinggal pilih aja. Kita coba yang ini, coba. Nah. Tuh, terus kita kembali ke storyline. Ini bisa kita tambah. Nah, di sini Bapak Ibu bisa kasih link juga nanti. Bisa buat link ke yang lain. Ini pokoknya di sini kita heading satunya atau tugas materi pertamanya tentang namanya pengertian peluang. Nah, ini bisa kita kasih gambar atau mungkin teks, ya, pengertian peluang, atau mungkin kita bisa cari dari media, bisa nambah media, gambar, gitu ya. Terus ada video, ada suara, bisa kita masukkan ke situ, bisa upload file yang lain, pokoknya kita video, itu bisa kita cari dari internet ini, kita dari YouTube, bisa kita pilih. Ya, tentang pengertian peluang. Atau mungkin ada tulisan yang sudah bisa kita kita kopas ke sini juga bisa. Nah, kita cari pengertian peluang. Hanya seperti ini, kita pilih ini, add. Nah, jadi tidak perlu kita membuat video, cukup kita cari dari YouTube, itu bisa kita ambil dari situ. Terus dikasih keterangan, bisa. Ya, peluang apa? Kemungkinan yang terjadi. Kayak gitu. Terus kita coba play biar tahu tampilannya. Ini bisa geser ke kanan. Ini kalau kita klik, videonya akan muncul dengan sendirinya, Bapak Ibu. Ini nggak perlu kita buat video tentang peluang, ini sudah langsung saya edit lagi. Nah, ini bisa luar biasanya juga gambarnya bisa bertumpuk-tumpuk kalau kita punya gambar di sini ya. Yaitu kita ini kan kalau di sini untuk link upload gambar di sini ada, kita tinggal bisa ambil dari PC atau mungkin dari internet, bisa gambar tentang materi yang kita miliki, atau mungkin bisa dari PC kita, bisa kita tambahkan. Dan ini bisa untuk menengahkan, bahwa ini tadi ya, bisa dibuat, kita atur, bisa kita atur tampilannya. Setelah agak besar seperti ini. Oke, itu nanti bisa Bapak Ibu ekspor sendiri, tapi saya berikan contoh yang sudah jadi aja, yang kemarin tugas saya kemarin pas pelatihan guru inovatif, itu kemarin saya disuruh menjadi digital storing tentang pribadi. Nah, ini yang punya saya sesuai saya kemarin untuk tugas pelatihan saya TOT. Nah, ini bisa, tadi bisa ngupload PDF juga, ini gambar-gambar ya, ini jadi cerita-cerita tentang kita, sekolah kita, terus organisasi, terus apa bisa kegiatan kita, bisa diceritakan di sini. Terus ini tampilan saya kemarin pas ini ya, pas tugas saya, itu bisa dikombin, ada foto, di insert foto itu ya. Coba kita tampilkan ini. Ini yang tugas saya kemarin. Nah, ini kan menarik, ini bisa ke siswa. Oke, data bentuk. Nah, ini gambar tumpuk-tumpuk ini bisa di. Tadi caranya pakai untuk gambar bisa numpuk-numpuk gitu, pakai strike ini tadi, insert strike. Ini tadi plus terus
media. Terus Bapak Ibu strike ini, suggest terus pilih yang strike ini. Nanti bisa gambarnya numpuk-numpuk kayak tampilan saya tadi. Ini seperti tadi. Berarti tampilan saya tadi. Itu gambar sekolahan. Ini bisa gambar-gambar pas saya sekolah dulu, sekolah saya. Ini seperti ini. Bisa tampil seperti ini. Terus bisa cerita lewat pendidikan. Terus saat kuliah. Nah, besok saya tidak tugasnya untuk besok tidak seperti ini karena terlalu tidak sesuai apa namanya bidang jenengan. Tapi saya harapkan nanti Pak Jenengan buat yang sesuai pelajaran jenengan. Salah satu materi Bapak Ibu. Satu materi yang perlu panjenengan sertakan. Nah, ini tampilan saya pas tugas saya kemarin. Bisa tombol-tombol videonya bisa digabung dengan YouTube. Terus bisa dikasih nilai. Masuk ya. Rudi pintar ya bisa. Bisa berpura sama tuh. Kalau form ini bisa dimasuki form juga Bapak Ibu. Di link form bisa kita kopas ke sini. Sebentar saya akan yang pernah saya buat itu yang pelajaran pakai akun sekolah saya tak lapor dulu. Pakai akun sekolah dulu. Yang sering saya buat untuk apa namanya Bapak Ibu. Sesuai yang sudah pernah saya buat pakai akun sekolah. Saya login dulu. Ini bisa pengembangan Bapak Ibu sendirilah untuk membuat. Nanti tugasnya jangan sesuai pelajaran jangan salah satu kali aja. Terus bisa include dengan apa namanya video YouTube bisa digabung dengan modulnya Bapak Ibu. Bisa diupload di situ dan bisa di-link dengan form panjenengan yang jangan buat. Jadi kalau saya pas buat ngajar itu materi plus apa namanya. Nah ini contohnya ini. Contohnya ini yang saya buat kemarin untuk murid saya membuat tentang vektor. Sederhana aja. Ini. Materi link tugas upload gitu aja. Kalau saya sederhana. Oke. Limit. Nah, ini bisa tentang pengertian limit, terus link tugasnya yang bentuk form saya link ke sini. Cara ngelinknya cukup mudah aja Bapak Ibu untuk cara linknya. Untuk link itu tinggal dikopas ke situ. Dari form, terus tinggal kita kopas ke situ. Nah, ini harus login ke sekolah dulu, akun sekolah. Nah, ini cara ngelinknya itu Bapak Ibu tinggal di sini link ini. Jadi kalau tugas 1 kan kita bentuk PDF. Nah, untuk yang sudah di OneDrive gitu ya. Kita link dari sini. Kopas ke sini linknya, yang OneDrive. Itu caranya. Absensi juga sama. Absensi kan bentuk form. Nah, link formnya itu dikopas ke sini, ke sama dengan link ini. Form yang sudah kita buat absen siswa. Terus sedikit penjelasan saya, mungkin tidak malah lebih banyak prakteknya Bapak Ibu untuk membuat seperti ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan tentang materi sekolah ini, karena materinya cuma sedikit. Jesse, mumpuni? Enggak, Bu Jesse.
yang enggak jadi. Mau ganti background. Misalnya tadi kan siswa sudah tak kasih gambar toh Pak. Ternyata gambarnya Ya. kok cocok, mau tak ganti itu caranya bagaimana? Oh, diganti di del itu aja, Bu. Tinggal di del. Makanya ini keliru. Tinggal del gini aja. Ini kan ada tong sampah, gambar tong sampah. Del itu hilang. Pojok kanan kan ada gambar tong sampah. Itu tinggal klik gitu aja, Bu. Dan ini karena ini aplikasi online tidak perlu kontrol S Bapak Ibu. Langsung nyimpen otomatis nih ya. Saya lupa kemarin. Ini kan aplikasi online. Jadi nah kalau keliru gimana Pak? Apakah bisa kontrol Z ya? Oh ternyata bisa kontrol Z. Oh tadi kehapus. Saya pengen kembali tadi, gambarnya tadi yang masih ada, berarti kontrol Z. Ya, seperti di Microsoft Word, Excel biasa gitu. Nah, keliru kontrol Z, ngedel kembali ke semula, ya kan? Kembali ke semula itu kontrol Z. Nah, kalau kembali kalau ngedel ya tinggal tong sampah diklik gitu aja, hilang nanti dengan sendirinya. Ada. Terus berikutnya Bu Desi, Ribon? Tadi tampilannya tong sampahnya sempat sudah enggak ada itu karena saya klik-klik Pak. Belum login masih. Hah? Harusnya bentuknya sudah jangan play. Jangan sampai play gini, Bu. Tapi sudah edit. Edit. Kayak di sini tulisannya sebelah kiri storyline. Aktifnya yang aktif storyline, bukan desain. Iya tadi Desain. storyline. Nah, storyline. Nah, nanti kan ada gambar tong sampahnya ini. Tinggal klik aja, Bu. Ini tugas 1 keliru ya, tinggal hapus saja. Tong sampah ini benarnya. Terus ini bisa gimana? Storyline-nya diklik, Pak. Diklik, ya, storyline diklik. Oh iya. Terus ini bisa tulisannya miring pakai aksen ini ya. Terus bisa tebal. Berarti emphasis ini ya, tebal. Aksen ini berarti miringkan tulisan. Cuma kita aja. Terus ini bisa insert gambar. Nah, terus satu lagi untuk berbaginya. Nah, ini pelan-pelan berbagi ya. Link yang nanti kita bagikan gimana? Apakah hanya people or group, berarti hanya orang tertentu saja. Terus ini kalau kita berarti hanya orang-orang tertentu saja. Terus kita kasih nama siapa, akun apa saja menerima atau nama siapa saja yang bisa melihat sesuai ini. Berarti kita ketik sini. Terus kalau organisasi yang organisasinya sama dengan kita, yang punya link. Berarti yang bisa buka nanti adalah yang guru inovatif. Terus kalau semua bisa melihat link ini, berarti yang nggak punya akun Office 365 pun, dia bisa melihat. Berarti anyone with link. Terus yang paling penting ini Bapak Ibu. Orangnya gimana? Kalau cuma lihat saja nggak boleh ngedit, berarti bingung. Tapi kalau ini boleh ngedit orangnya yang nanti dapat file ini, maka klik edit. Nah, edit. Itu caranya. Tinggal nanti kita pasang linknya. Nah, kita perpendek, pakai BG dan BG. Cuma gitu aja, Pak Ibu, untuk berbaginya. Settingnya juga bisa dihitungkan. Bisa kita hidupkan, settingannya bisa ini ada settingannya. Nah, terus nanti play-nya kita bisa lihat di sini. Oh iya, namanya seperti ini. Tampilan yang kita buat. Mungkin kurang bagus, background-nya kurang baik, nanti kita bisa edit. Itu Bapak Ibu untuk Microsoft Suite. Ada yang ditanyakan lagi, monggo Bapak Ibu. Nanti sesuai dengan pelajaran yang jenengan. Sesuai dengan pelajaran yang jenengan. Satu saja pokoknya. Bu Endang, ada pertanyaan?
Pak, terima kasih waktu yang diberikan. Saya itu sampai nulis judul, ya. Saya IPS globalisasi. Kemudian saya pilih gambar, sudah. Nah, setelah itu kan ada sub tadi, toh, Pak. Pilih sub, misalkan saya ambil pengertian. Kalau Bapak tadi pengertian apa? Saya ambil pengertian globalisasi. Kemudian saya pilih gambar lagi. Nah, setelah itu ada penulisan tadi apa ya, Pak? Setelah langkah itu. Penulisan? Yang milih penulisan tadi Pak, tinggal milih gitu. Yang nulis, yang tidak perlu nulis itu tadi loh Pak, pilihnya sebelah mana? Nah, yang nggak perlu nulis. Ya, tinggal pilih di laptop ada, gitu. Di internet ada. Tulisannya yang sama ada gambar. Ketinggalan saya. Oke, saya tampilkan. Ya. Biar saya tampilkan. Nah, ini tadi kan saya izin logout di 2 tempat nih. Oke. Benar, Bu. Oke, tadi tulisannya tinggal milih YouTube gitu ya. Pokoknya YouTube. Kita mau menyisipkan YouTube. Jadi ini gambar flash ini, terus kita mau isipkan apa? Kalau gambar ya. Yang itu loh Pak, yang pengertian tadi itu, peluang itu loh. Itu kan tadi ngambil dari YouTube. Oh, dari YouTube Pak itu. Langsung. Jadi plus gini panjenengan pilih media. Nah, terus video. Video. Kalau audio berarti sudah rekaman itu ya. Kalau pilih media. Upload itu berupa PDF, file PDF, Word, Excel itu pakai upload. Kalau video khusus YouTube. Nah, di sini ketik aja tentang apa? Tentang peluang. Nah, itu tinggal kita pilih videonya. Pilih YouTube. Oke Pak. Terima kasih Pak. Klik add itu sudah otomatis masuk ke situ ini. Masuk ke situ ya. Terus link OneDrive-nya, kalau kita punya file OneDrive yang perlu di link ke situ, pokoknya materi materi peluang. Berarti kita ketik aja materi. Terus kita blok materinya ini, kata materi. Terus kita ini kalau hyperlink ini langsung ke link ke website ya. Tapi kalau yang link materi itu bisa. Kalau materinya buka PowerPoint bisa Pak. Tag dulu, diklik. Nah, ini bisa talikkan ke mana? Tadi gg.gg atau apa tadi? Itu materi. Kan sudah kita copy linknya linknya OneDrive. Nah, ini tinggal kopas ke sini Bu. Atau link formnya. Kan kemarin kita sudah buat form, Pak. Ini sudah buat form. Jadi kita sudah bisa kopas ke sini. Makanya kita kemarin sudah punya buat form ulangan. Ini kalau saya punya ini, makanya sudah buat soal ulangan harian. Nah, ini tinggal kita kopas ke situ. Kita linkkan ke situ. Caranya tadi kemarin share. Ini sudah jadi ya. Ini kalau ini belum ada isinya. Namanya. Nah ini, makanya kemarin kita buat soal ulangan harian yang ini. Kita tinggal share ini anyone respond, kopas. Nah, kita kopas web link ini, Ctrl V ke sini. Nah, kita oke. Nah, nanti masuknya kalau kita klik materi itu, siswa akan menuju ke soalnya kita tadi. Coba kita play. Pasti menuju ke form kita. Kemudian ruang. Nah, dia akan itu dia akan menuju suruh link form kita. Sudah kita link ke form. Nah, itu. Atau ini tambahan untuk apa? Berbagi linknya gunanya apa? Untuk mengelink ke form, mengelink ke OneDrive itu.
Atau ngeling ke SWE yang lain. Nah, itu tugasnya. SWE di dalam SWE bisa. Jadi dilingkan gitu. Ini tuh Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Enggak. Bu Desi mumpuni masih tangannya diangkat. Halo, Bu Desi. Lupa belum diturunkan, Pak. Tolong yang menghidupkan 2 tempat atau jejer, speakernya dimatikan dulu, ya enggak feedback, double suara, Bapak Ibu. Bu Desi, pripun? Ada yang ditanyakan? Tangannya diangkat. Tidak ada, Pak. Oh ya, berarti tangannya belum diturunkan. Saya turunkan aja. Lupa belum turunkan. Monggo Bapak Ibu ada yang ditanyakan tentang, nah ini ada. Bu Arum Setiawati. Monggo Bu Arum. Monggo Bu Arum. Saya ini buat nggih, Pak. Tadi kan di samping image itu kan ada teksnya nggih. Terus saya mainkan kok teksnya nggak kelihatan itu terus pundi, Pak? Di sebelah image. Sebelah? Enggak, maksudnya jalan tagnya. Iya, kan tadi kan kalau tempatnya panjenengan itu ada pengertian peluang gitu toh nggih. Terus ada teksnya, ada itu. Terus saya mainkan kok nggak tampak teksnya itu loh. Tagnya ini pengertian peluang adalah gitu. Kalau punya saya kita lihat coba. Di sebelah kanannya, Bu. Kalau sebelah kanan. Ini. Situ toh. Terus sudah nggih. Kalau punya jalan coba. Kok nggak kelihatan tempat saya kok nggak ada ya, Pak? Ini pengaturan tagnya. Bapak ini kita kan ini bisa terbesar gini sebagai subtitle atau mungkin nah ini pengaturannya coba kita klik yang ini ya tampilannya beda enggak? Kan gitu, Pak. Oh ya, kecil ya. Ukuran hurufnya ya mungkin ya. Tampil tapi mungkin kurang hurufnya kecil. Beda kalau ini kan cuma tulisan. Kalau gambar bisa memenuhi tempat. Nah, saya tulisan. Dan ini kayaknya kita tidak bisa mengatur ukuran fontnya ini. Mending gambar-gambar aja nggak apa. Tapi kata-kata ini cuma karena ini kan di tag bukan judulnya kan. Berarti itu waktu dimainkan nggak tampak berarti memang nggak tampak. Tapi kecil gitu. Tapi sebenarnya nggak ada tuh, Pak. Oh, harusnya ada tag gitu. Yang pakai heading ini, heading 1, heading 2 bisa. Kalau heading 1. Oh gitu. Saya coba lagi. Untuk nuwun. Pokoknya ini. Bisa nggak? Nah. Pakai heading Bu biar tulisannya kelihatan. Oh nggih. Jelas gede ini. Pengertian peluang pakai cari teks terus heading 1. Jangan tag biasa tapi heading 1. Nanti kelihatan. Tagnya kan ada beberapa pilihan heading 1, heading 2. Coba kalau heading 2 bisa enggak? Juga sama kan? Oh nggih. Nggih, Pak, sakit, Pak. Pakai heading biar tulisannya gede. Nah, heading 2 kecil ya, berarti agak tapi enggak seperti kecil tadi. Oke, gitu Bapak Ibu. Ada yang tanyakan lagi? Baru sudah. Monggo, kalau ada yang tanyakan. Untuk SWE, jadi tugasnya cukup 1 materi saja tentang apa Bapak Ibu, terus dikasih pengertiannya, gambarnya, dikasih YouTube-nya, biar keren ya. Ada modulnya, kasih link modul, itu lebih bagus. Kasih link form gitu ya. Itu lebih bagus lagi, ada link-linknya. Kalau ada yang ditanyakan?
Pak tanya Pak. Pak Yus. Oke, monggo. Ulang awal Pak, tadi saya ketinggalan. Yang sesuai itu loh. Sini internetnya ngadat jadi ketinggalan. G. Saya ulangi dari awal ya. Oke. Dari awal. Yang itu ya Pak, draftnya juga ketinggalan tadi. Internetnya saya ulang dari awal. Ya, jadi masuk dari office.com. Terus panjenengan sesuai. Kalau sesuainya belum ada kata sesuai di sini, klik bawah sendiri all apps, klik. Nah, nanti akan terlihat sesuainya di mana, tinggal klik sesuainya. Sesuai. Sesuai, dah. Klik bagian sesuai. Itu sesuai. Nah, ini. Nah, terus ini kita kasih judul sesuai KD atau pelajaran yang kita ampu. Banyak saya peluang sekarang ganti uangnya matrik. Oke. Nah, terus background-nya kan kita bisa cari di sini, bisa dicarikan dari internet. Nah, pokoknya matrik. Nah, matrik. Dia akan carikan gambar tentang matrik. Kita pilih saja gambar matrik. Ada gambar film matrik juga malahan ya. Walaupun tidak sesuai dengan pelajaran matematika. Nah, ini bawahnya gambar matrik. Ini bawahnya ada kurung-kurung seperti inilah. Kita mewakili matrik. Kita pilih salah satu, add gitu Bapak Ibu. Terus berikutnya, sini kan identitas kita. Kita kasih bisa plus gini. Kita kasih tag atau bisa pokoknya suggestion-nya ini kita kasih heading 1 tentang di sini kita biodata kita pembuat namanya bisa. Terus di sini ditambahi teks ini. Nah, namanya oleh Santo namanya. Nah, itu coba kita play. Namanya seperti apa? Nah, ini. Terus Bapak Ibu bisa desainnya kita ubah, tampilannya kita select gitu, stylenya kita bisa ganti di sini. Pokoknya horizontal atau vertikal. Kalau horizontal bisa kita ganti horizontal. Terus kita pilih background-nya, bisa kita ganti sini. Terus ini, ganti ini. Nah, bisa ini kita remix di sini, tampilannya warnanya biar kita kemarin di remix itu dia ngubah sendiri background-nya. Kita remix lagi gitu. Ya, kita sing apik sing D gitu ya. Kita pilih. Kita daripada bingung milih-milih, Bapak Ibu tinggal remix. Nah, ini bisa seperti di remix ini gunanya. Terus sudah ini kan bisanya. Kalau pengen nambahin tulisan storyline tadi, diklik storyline. Kita tambahin lagi di sini pengertian. Pengertian matrik. Saya malas ngetik pengertian daripada dari buat cari di internet lah gambar. Nah, pengertian matrik ada nggak? Kata-kata pengertian matrik. Kalau ada ya syukur, tinggal dikopas diambil aja. Kalau belum kita harus ambil dari atau PDF, screenshot atau jadi JPEG gambar. Ada ya syukur. Nah, ini bentuknya. Ini jadi gambar. Kalau sudah punya file PDF, ya tinggal diupload sini, di screenshot aja, jadikan gambar, diupload ke sini. Terus bisa kita ambilkan dari internet, dari YouTube, berarti plus media diklik, terus video. Nah, ini kita cari
pengertian matrik. Oh ini di sini, nah kita add. Nah, otomatis apa namanya? Ini. Nah itu ya, kita mau mengisipkan kerjakan tugasnya. Tugas ini tugas ya kita di sini. Terus kita kan tadi ngopi formnya yang mana tadi? Formnya kita cari, terus kita kopas ke situ linknya. Formnya kita kopas ke situ. Yang kemarin kita buat formnya yang ini kemarin kopas ke sini. Ke tadi yang kita buat. Yang kita buat ini tugas kita blok. Terus link diklik, tinggal di Ctrl P, itu sudah masuk link. Nanti siswa ngeklik tugas itu nanti dia langsung mengerjakan soal yang kita buat kemarin. Itu caranya. Atau klik, nah ini kan klik tugas, nanti dia akan mengerjakan form yang kita buat kemarin. Oh, sekilas untuk saya mulai. Yang tadi saya jelaskan, mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan lagi, silakan. Saya langsung dipraktekkan aja Bapak Ibu, biar tahu. Jangan takut salah, jadi kalau salah bisa di-del. Terus bisa kita tahu tampilannya Bapak Ibu dengan play tadi ya. Oke, Bu Zueni, ada yang ditanyakan Bu Zueni? Angkat tangan Bu Zueni, silakan. Oke, terima kasih Pak Yus. Yang ingin saya tanyakan, kalau kita ingin mengcopy sway-nya sudah jadi, terus kalau ingin kita mengcopy ngoten caranya gimana ya Pak? Copy bukan Mas, berbaginya. Nggih, bukan kalau berbagi kan dikirim link itu nggih. Tapi kalau kita mau mengcopy sway yang lama terus kemudian saya tampilkan lagi ngoten pripun, Pak? Misalkan ngeten njen sewu, sway-nya Pak Yustanto, saya copy sway-nya Pak Yustanto. Pripun Pak caranipun? Matur suwun, Pak. Oke, maksudnya mungkin sway-nya punya saya pengen dimiliki oleh Bu Zueni, bisa ngedit gitu ya. Nah, caranya Bapak Ibu itu tadi edit ini berbaginya. Berbaginya edit. Terus nanti kalau sudah dibuka nanti duplikat sway ini. Klik duplikat. Setelah buka duplikat sway ini nanti tinggal kasih nama kita, nanti otomatis menjadi apa? Ke copy tempat kita, sway kita. Sway-nya yang punya saya ke copy ke punya jenengan otomatis. Yang dari yang itu edit. Terus nanti kalau sudah kita buka nanti panjang duplikat di duplikat sway ini. Nah, nanti otomatis sway-nya itu sudah masuk ke sway kita. Itu caranya. Mungkin kalau akunnya dua mungkin gitu. Kan akun sekolah. Terus satunya guru inovasi. Bisa. Terus saya buat sway di akun sekolah. Saya pengen nanti tugasnya tinggal pas saja, tinggal ganti-ganti kata-katanya boleh nanti biar cepat ya. Iya, jadi saya berbagi ke Tuan Pak. Edit, terus nya, tapi bukan with link ya. Saya kan beda akun, beda organisasi. Anyone with link, with a link. Nah, itu terus bukanya itu logout dulu, terus buka lewat guru inovasi. Terus nanti duplikat, ya duplikat sesuai ini nanti. Itu ya. Pak Sun, Pak. Enggak tentang sway, ada yang tanyakan? Ini bisa print dan beberapa rekan saya itu mana ini yang tapi ini
yang terutama yang mengajukan angka kredit ini bisa untuk dinilaikan, tapi bukan ini semacam alat peraga, bukan media pembelajaran, tapi ini alat peraga, jadi bisa di-print, bisa diajukan untuk angka kredit. Kalau kita punya banyak sesuainya bisa diajukan. Ini juga bisa di-print. Nah, tinggal di-print itu sebagai bukti bisa ini. Bisa jadi PDF. Bisa bukti nanti kalau naik untuk dinilaikan. Itu ya Bapak Ibu tentang sesuai. Mungkin ada yang ditanyakan, monggo yang lain. Kalau nggak ada, sedikit kemarin saya ini yang hadir semua 96 ya, tidak apa-apa lah, tidak masalah. Sedikit saya tentang form kemarin saya belum menjelaskan. Kalau kemarin kan yang saya jelaskan adalah form untuk apa namanya kuis ya Bapak Ibu, tentang kuis. Lalu bagaimana caranya? Kalau kita membuat form itu, oh ya tadi kalau formnya itu dari akun yang lain gimana Pak biar duplikat, biar sama isinya. Saya pengen ngopi di sini, nanti saya copy ke akun sekolah saya yang Microsoft Form. Cara berbaginya Bapak Ibu, kalau tadi kan edit with link yang sesuai. Kalau yang ini luar biasanya gini, kalau kita punya form, itu selain untuk kita sendiri, kita bisa berkolaborasi. Berkolaborasi itu maksudnya apa? Kalau kita bagikan share to collaborate, ini nanti yang teman kita yang kita kasih link ini tadi, itu siswanya juga bisa ngisi, dia juga bisa ngedit isian kita di sini. Luar biasanya di situ. Jadi kalau share to collaborate itu maksudnya, kalau kita linknya ini kita bagikan ini yang panjang ini, maka panjenengan bisa istilahnya ngedit bareng di sini soalnya. Dan jawaban siswanya itu bisa dipakai bersama-sama. Itu kalau share to collaborate. Kalau kita pengen duplikat, nah ini get share as a template ini ya, ini yang kita bagikan. Maksudnya apa? Kalau ini kita bagikan ke yang lain, teman yang lain, maka dia akan mendapat isi form ini semua, tapi responnya kosong. Responnya kosong. Karena apa? Karena dia sudah duplikat ke formnya teman kita itu. Tapi respondennya masih kosong. Jadi 0. Kenapa? Karena duplikat. Duplikatnya hanya pertanyaannya aja. Responnya tidak masuk. Gitu. Itu yang perlu Bapak Ibu ketahui. Nah, untuk yang respon itu yang atas, bagian atas untuk mengisi. Dan kalau kita pengen mengisi formnya, preview ini kita ngisi manual aja nggak apa-apa. Tapi nanti tidak usah dimasukkan ke data. Kalau pengen coba formnya, kita mau coba. Itu tambahnya. Mungkin Bu Zeni ada pertanyaan lagi. Nggih Bapak, niku sing panjenengan terang itu lebih menarik. Berarti itu bisa saya berbagi dengan teman saya, kemudian saya mengirimkan ke lewat WA kan ya? Lewat WA, ya begitu. Ya, bisa lewat WA, terus WA web ya, pasti ya, terus WA, nanti terus WA web, terus nanti duplikatnya kan di copy, bukan begitu, nggih? Duplikat apa berbagi? Atau kolaborasi? Kolaborasi, kalau kolaborasi. Ada dua pilihan. Kalau kolaborasi, ya. Yang kolaborasi itu kolaborasi berarti teman jenengan yang beda pun bisa ngedit form jenengan bareng-bareng. Dan bisa teman saya masuk ke akun saya sendiri. Masuk ke form bersama istilahnya gitu. Kolaborasi kan. Oh, ngaten. Respondennya hasil istilahnya bisa dipakai bersama gitu. Ya. Kancane nakal di Del kabeh kan ya bocor ya. Oh iya. Nakal kan. Nah, itu pas ngoyo-ngoyo Deli ya itu. Terus kalau duplikat coba itu nanti tadi saya coba dengan teman saya, Pak. Ya.
Oh. Oke, tuh. Suwun. Oke, saya SMP 1 sudah nerapke nggih, sudah pakai Office ya? SMP 1 sudah, sampun. Makanya kalau PTS itu kan yang bikin soal kan satu, Pak. Iya. Saya begitu. Nah, terus teman saya satu tingkat itu kan diampu 2 guru. Lah maksud saya begitu. Itu kan bisa berkolaborasi. Sharingnya pakai kolaborasi tadi. Tapi saya ngeser jenengan yang gawe soal. Ya, yang ngeser saya bener ya. Suwun, Pak. Tambahan lagi Bapak Ibu, kalau kemarin saya belum ngasih contoh form untuk yang selain pelajaran. Form yang biodata siswa, tanggal lahir dan sebagainya nggih. Itu caranya. Tapi real time biar siswanya kita bisa deteksi. Umpamanya jangan jadi wali kelas. Kan kita tidak ketemu siswanya langsung. Masa ya kayak kertas tolong isi biodata ini, kan nggak mungkin suruh siswa ke sekolahan. Nah, makanya kita pakai ini. Caranya cukup mudah Ibu. Jangan di OneDrive diklik dulu. Ya, OneDrive diklik. Kita praktekkan bareng-bareng aja. Terus panjenengan ini mau di folder ya nggak apa-apa, digawe folder baru nggak apa-apa. Buat folder, new folder. Pokoknya data siswa yang jaringan ampuh sebagai wali kelas. Kelas berapa namanya? 10 TPA namanya. Saya gitu. Grade. Nah, 10 TPA. Terus ini sudah kita buat folder. Terus kita klik di sini Bapak Ibu. Terus kita mau tadi Excel online tadi, mengisi secara Excel, maka klik Forms to Excel. Nah, ini bawahnya biodata siswa kelas 10 TPA, tahun ajarannya 2020